Shalom sekali lagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman, saya akan mengajak untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru buat kami setiap pagi. Kami bersyukur dan kami mengaminkan perkataan-Mu itu Tuhan. Karena itu kenapa kembali lagi pada hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu selalu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan segala suatu respon yang benar di tengah-tengah situasi yang seringkali tidak memungkinkan untuk kami berespon dengan baik. Karena itu kami berdoa Roh Kudus, sekali lagi kami butuh kebenaran firman-Mu. Kami butuh manusia roh kami itu terus dibangun dari hari ke hari. Karena itu kami menyiapkan hati kami sungguh-sungguh. Kami mau memfokuskan pikiran kami. Sepanjang 30 menit ke depan kami mau konsentrasi total. Kami mau menghormati Engkau. Kami percaya seberapa besar tingkat keseriusan kami mendengarkan firman, itu akan menentukan seberapa besar pondasi itu akan terpancang dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom saudara. Hari ini saya akan memberikan sebuah topik khotbah yang saya beri judul keadilan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan. Nah, saya akan mulai dulu dengan sebuah fakta, saudara. Ya. Fakta membuktikan semakin hebat kita ini mengenal sesuatu, maka akan semakin besar benefit yang akan kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Saya ulang lagi, semakin hebat kita ini mengenal sesuatu atau semakin dalam kita ini mengenal sesuatu, maka akan semakin besar benefit yang akan kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Saya beri contoh, Anda pasti memiliki handphone. Semakin Anda mengenal fungsi handphone saudara dengan baik, maka otomatis saudara akan mendapatkan benefit dari benda yang saudara kenali. Jadi otomatis. Jadi semakin kita mengenal, ya bukan kita mencari keuntungan, tapi benefit keuntungan itu pasti kita dapatkan. Begitu pula kalau misal saya punya seorang tetangga. Ya pertamanya saya cuma tahu dia adalah tetangga saya, itu tentu saja itu tidak memberikan pengaruh ya yang besar. Tapi suatu ketika saya tahu ternyata dia adalah seorang dokter. Waktu saya tahu dia seorang dokter, maka tentu saja pada waktu saya sakit, ya pengenalan saya memberikan benefit. Saya bisa konsultasi dengan dia. Tapi ternyata lebih jauh lagi saya mengenal, ternyata saya tahu istrinya seorang pengacara. Berarti kalau saya ada kasus, ya, saya bisa minta tolong kepada tetangga saya dibandingkan saya tidak kenal. Dan ternyata bertambah waktu lagi, saya tahu mereka berasal dari Bali misal. Sehingga kalau saya berlibur, saya bisa bertanya. Nah pada intinya, semakin dalam kita mengenal sesuatu, semakin dalam kita mengenal seseorang, maka semakin besar benefit yang akan kita dapatkan. Karena itu kenapa kekristenan itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya. Seberapa besar benefit yang saudara dapatkan dari kekristenan saudara, itu tergantung seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Sekali lagi, bukan saya mengajak kita punya motivasi mencari untung loh, bukan. Tetapi sekali lagi ini prinsip, tingkat pengenalan akan menentukan tingkat benefit. Nah, saya menemukan identitas Allah itu ada minimal sekitar 45. Jadi kalau saudara belajar sifat-sifat Allah, itu ada sekitar 45 identitas Allah. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Dan hari ini saya akan mengupas tentang Jehovah Syafat. Ini adalah identitas yang paling jarang dijelaskan. Karena itu kenapa saya tertarik. Jehovah Jireh, saudara sering. Jehovah Rafa, saudara sering. Tapi Jehovah Syafat, yaitu Allah adalah hakim yang adil, itu jarang disampaikan. Dan saya tidak menutup mata, saudara. Setiap dari kita ini pasti pernah menghadapi masalah. Dan sering kali yang membuat kita takut menghadapi masalah.
Karena fakta membuktikan, seringkali kita mengalami yang namanya ketidakadilan. Saya beri contoh. Setujukah saudara kalau saya mengatakan fakta yang terjadi di bangsa ini? Orang benar belum tentu menang, orang salah belum tentu kalah. Kira-kira saudara setuju? Faktanya dalam kehidupan ini, Anda benar belum tentu menang. Anda salah belum tentu kalah. Kadang-kadang ada orang yang salah jadi menang. Orang yang benar jadi kalah juga. Karena itu kenapa keadilan Tuhan itu penting. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau saudara betul-betul menghayati, betul-betul menghidupi dan meyakini tentang prinsip keadilan Tuhan, kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Saudara mengalami masalah, saudara lebih tenang. Saudara lebih bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Saudara tidak mudah iri hati. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Percayalah di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan ini. Kedaulatan Tuhan tentang prinsip keadilan Tuhan itu tetap akan berlaku. Ya. Ada beberapa hukum keadilan Tuhan yang ingin saya sampaikan. Ya. Saya tidak tahu kira-kira dengan jatah kurang lebih 30 menit saya bisa menyampaikan berapa hukum. Tapi saya tidak akan kejar-kejaran dengan materi, yang penting saya bisa jelas poin per poin. Ya. Hukum keadilan yang pertama. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu hakim yang adil, ya, ada beberapa hukum tentang keadilan Tuhan yang harus kita yakini. Ya. Yang pertama, hukum keadilan pertama. Kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Ya. Kita pasti menuai. Kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, Saudara. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ini aja ada banyak orang Kristen yang tahu ayat ini tapi mereka seringkali tidak meyakini dalam kehidupan ini. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang? Apa yang ditabur orang? Itu juga yang akan dituainya. Alkitab mengatakan karena apa yang Anda tabur, ya, jenis yang Anda tabur, jenis itu pula yang akan kita tuai. Berarti kalau kita menabur kata-kata baik saat ini, ya, kita ketemu dengan orang, kita menabur kata-kata baik, yang akan kita tuai di masa depan kita adalah kata-kata baik dari orang lain terhadap diri kita. Kalau kita ramah terhadap orang lain, ya saudara ramah terhadap orang lain, yang akan Anda tuai, orang lain ramah juga dalam kehidupan saudara. Kalau Anda menabur kebaikan, Anda menuai kebaikan. Anda menabur kebencian, suatu ketika Anda akan menuai juga orang benci terhadap Anda. Kita gosip, kita kan gosip itu kan pasti orang yang kita gosipkan tidak tahu, betul ya? Anda gosipkan seseorang, suatu ketika akan ada gosip tentang saudara dari mulut orang. Ya. Kita menipu orang lain kecil-kecilan, suatu ketika kita akan ditipu oleh orang juga. Ya. Kita menabur kerja keras, kita menuai berkat. Kita menabur kemalasan, yang kita tuai hidup pas-pasan. Saat kita karyawan, kita tidak bekerja sungguh-sungguh, suatu ketika waktu kita mempekerjakan orang yang kita pekerjakan, dia tidak akan kerja sungguh-sungguh. Ini prinsip penting. Apa yang kita tabur, itu selalu kita akan tuai. Memang sih saya harus mengatakan, ada kebaikan-kebaikan, ya. Sekali lagi saya ulang, kalau apa yang kita tabur pasti kita tuai, berarti hal baik dan hal buruk yang kita terima saat ini, itu adalah taburan dari kehidupan kita di masa lalu. Begitu juga setiap kebahagiaan dan derita yang akan kita alami di masa depan, itu adalah hasil dari taburan diri kita saat ini. Saya ulang lagi. Kalau kita percaya apa yang kita tabur, kita akan tuai.
Berarti segala sesuatu hal baik atau hal buruk yang kita alami saat ini, itu adalah taburan di masa lalu. Dan segala sesuatu hal baik dan hal buruk yang akan kita alami di masa depan, itu dari apa yang kita tabur saat ini. Berarti kalau kita meyakini prinsip ini, saudara, kita tidak pernah kecewa dalam hidup ini. Kenapa? Karena apa yang jadinya masa depan kita, itu tergantung dari apa yang kita tabur saat ini. Karena itu kenapa kadang-kadang kalau saya melihat, ya tentu saja jemaat, saudara ya, jemaat orang lain saya tidak berani. Kalau misal saya lihat ada jemaat saya dan saya cukup akrab, dia malas gitu ya. Saya akan katakan, aku tahu masa depanmu. Itu tidak perlu roh prediksi. Anda malas, Anda akan berkekurangan. Anda rajin, hidup Anda akan berkecukupan. Ini prinsip loh. Apa yang kita tabur, kita akan tua. Ya. Kita lihat. Oke, lihat ini. Ini prinsip penting. Memang nasib hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Kita percaya nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tapi jangan lupakan, kita adalah pribadi yang ikut terlibat menentukan nasib hidup kita. Saya ulang lagi. Memang nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Percayakan hal itu, Bapak Ibu. Tapi tolong jangan lupakan, kita adalah pribadi yang ikut terlibat dalam menentukan nasib hidup kita. Tuhan ingin kita berkecukupan. Tapi kalau kita malas, sebetulnya kita bisa menentukan bagaimana masa depan hidup kita. Mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14 perhatikan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Segala sesuatu, artinya setiap itu segala sesuatu. Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita, termasuk sekecil apapun. Karena itu kenapa semenjak saya meyakini prinsip keadilan Tuhan ini, saya betul-betul berhati-hati dalam kehidupan ini, Bapak. Saya menggosipkan orang itu hal yang kecil, mungkin cuma 10 detik. Tuhan akan membawa apa yang saya kerjakan, itu suatu ketika di hadapan pengadilan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi, atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya ulang lagi, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Berarti perbuatan kita tersembunyi pun, itu pun tetap Tuhan akan membawa ke pengadilan. Entah itu baik, entah itu jahat. Kalau Bapak Ibu perhatikan perikop ini, ada banyak orang punya anggapan seperti ini. Apa yang kita tabur di muka bumi ini, nanti pengadilan itu kan berlaku waktu kita di masa kekekalan. Jadi kalau kita berbuat jahat, Pak, udah nanti hukumannya nanti di masa kekekalan. Saya tidak setuju. Kalau saudara membaca perikop ini mulai ayat 1, dampak dari semua perbuatan kita, itu juga dihadapkan di pengadilan dan dampaknya itu juga terjadi di muka bumi ini. Lukas 18 ayat 28, kita lihat lagi untuk meneguhkan. Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Jelas kan, Petrus meninggalkan segala kepunyaannya itu pasti di bumi. Ya. 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya,
30 perhatikan. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa kapan? Ada orang ngatakan gini, nabur di bumi, nuai di surga. Saya tidak setuju. Ayat 30 dikatakan, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Anda menabur di bumi, firman Tuhan mengatakan Anda juga akan menuai di bumi juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Jadi Anda menabur di bumi, yes, saya setuju kita menuai di kerajaan surga. Tapi yang kita tuai di kerajaan surga itu hidup kekal. Karena masa ya kita nabur ramah di bumi, nabur ramah di surga. Di surga semua ramah. Ngapain kita nunggu nuai ramah di surga? Ya, nabur menyehatkan orang lain di muka bumi. Ada teman gereja sakit, kita tabur. Kita nabur kesehatan di bumi, kita nuai kesehatan di surga. Loh, di surga tidak ada sakit penyakit. Kita nabur kesehatan di bumi, kita akan nuai kesehatan di bumi. Hari-hari ini banyak orang tidak bisa makan. Kita nabur, rekan gereja kita tidak bisa makan, kita tabur dengan pemeliharaan. Oh, nanti Anda akan menuai pemeliharaan di surga. Di surga sudah pemeliharaan pasti terjadi. Jalan-jalan terbuat dari emas kok. Anda menabur pemeliharaan di bumi, terhadap orang di bumi. Anda akan menuai pemeliharaan di bumi ini juga. Di surga, kehidupan kekal, firman ini mengatakan. Apakah Anda tabur, Anda tuai. Contoh, beberapa kali saya bertemu dengan staf, ya, bukan staf full time kami tepatnya, ya, dengan jemaat yang mereka bekerja di perusahaan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Ada beberapa orang bekerja di perusahaan itu pasti gajinya itu fix. Ya, misal kalau 3 juta atau 3 juta. Ada orang-orang punya mental seperti ini. Pak, saya kerja sungguh-sungguh, saya tidak kerja sungguh-sungguh. Gajinya tetap. Teman kantor saya kalau ada pimpinan baru kerja keras. Tidak ada pimpinan malas-malasan. Saya tidak ada pimpinan, saya ada pimpinan tetap kerja keras. Gaji yang saya terima tetap sama, Pak. Sama-sama 3 juta. Nah, terus buat apa? Tidak ada pimpinan, saya kerja keras. Dia ada pimpinan kerja, tidak ada pimpinan malas. Gajinya 3 juta. Saya ada pimpinan, tidak ada pimpinan tetap kerja keras. Gajinya 3 juta. Loh, apa perbedaannya? Saya katakan sama dia. Berarti Anda tidak memahami prinsip keadilan Tuhan. Kalau kita memahami prinsip keadilan Tuhan, dia bekerja malas-malasan, ada pimpinan baru kerja, memang gaji 3 juta. Anda bekerja sungguh-sungguh, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, Anda bekerja sungguh-sungguh. Tuhan hitung, harusnya jatah Anda digaji itu 4 juta. Tapi memang perusahaan menggaji Anda 3 juta. Kekurangan 1 juta. Tuhan akan ambilkan berkat dari lini kehidupan saudara yang lain, akan ditambahkan dalam hidup saudara. Itu prinsip keadilan Tuhan. Kalau kita percaya prinsip ini, saya percaya semua orang Kristen selalu mengupayakan yang terbaik. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan. Kelihatannya gaji secara perusahaan sama. Tapi percayalah, Tuhan menghitung semua pekerjaan kita, Tuhan kalkulasi kekurangan berkat yang harusnya kita terima. Selisih karena kita bekerja keras dengan apa yang perusahaan berikan ini ketidaksesuaian itu. Akan Tuhan ambilkan dari lini kehidupan yang lain akan diberikan pada kita. Itu prinsip keadilan Tuhan. Sementara ada orang yang lain. Ada bos kerja keras, ada bos tidak bekerja, itu menjilat. Memang sih, secara gaji tetap 3 juta. Tapi Tuhan lihat, harusnya jatahnya dia cuma 2 juta. 1 jutanya Tuhan bisa ambil dengan berbagai macam cara. Itu keadilan Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita percaya prinsip keadilan Tuhan ini aja, kita selalu bisa memberi yang terbaik. Kita bekerja, tolak ukur kita cara pandang Tuhan. Ada orang mengatakan seperti ini. Banyak orang memiliki cara pandang. Bekerja di luar itu lebih profesional dibandingkan pelayanan. Karena itu kenapa kadang-kadang kalau ada pelayan Tuhan, loh kok kamu tidak profesional? Loh, ya aku kan cuma pelayanan, volunteer. Kalau itu profesional memang dia kerja profesional, sementara aku pelayanan. Namanya pelayanan ya harusnya di bawah profesional, saya tidak setuju. Justru kalau kita bekerja di perusahaan, mentalitas kita itu adalah pelayanan. Mentalitas pelayanan itu ngeri.
ketulusan, bekerja tanpa pamrih. Lihat, kita pelayanan itu kan gini kan, kita melakukan sungguh-sungguh dan kita tidak mengharapkan upah. Profesional, Anda bekerja sungguh-sungguh, Anda mengharapkan upah. Pelayanan, Anda mengupayakan sungguh-sungguh, Anda tidak mengharapkan upah. Karena itu kenapa standar pelayanan itu harusnya lebih tinggi daripada standar profesional. Tapi hari-hari keterbalikan. Banyak orang profesional di luar sana mengatakan kerja itu lebih profesional dibandingkan pelayanan. Saya tidak setuju. Kalau profesional, kerja profesional itu tingkatannya lebih tinggi daripada pelayanan. Berarti kita mengatakan bahwa bos Tuhan kita itu lebih rendah daripada bos perusahaan kita. Karena itu kenapa saya menganjurkan, kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan, milikilah mentalitas pelayanan. Kenapa? Karena kalau kita melayani ketulusan, jelas. Bekerja di perusahaan, belum tentu tulus, motivasinya gaji. Melayani, ketulusan. Selalu give the best buat Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Karena itu kenapa ada banyak hamba Tuhan, pelayanan gereja pilih-pilah. Wow, gereja besar. Wah, ini persembahannya besar. Ini kecil. Wah, Anda keliru. Paulus itu mengatakan, upahku memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Saya percaya gini. Misal saya melayani di sebuah tempat. Saya tidak dapat persembahan kasih. Tuhan hitung kok. Tuhan hitung, oh kamu melayani, kamu dapat persembahan kasih, Tuhan tetap hitung. Tuhan tetap punya kalkulasi. Oh harusnya engkau dapat jatah sekian, tapi gereja itu tidak bisa memberikan. Tidak apa-apa, tenang aja. Tuhan akan mengambilkan berkat dari lini kehidupan saya yang lain, akan ditambahkan dalam hidup saya. Ini hamba Tuhan saja kalau ngerti prinsip keadilan Tuhan, dia tidak pernah pilih-pilih gereja. Kita selalu bisa memberikan yang terbaik. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tidak peduli. Tuhan yang mengkalkulasi semuanya. Hari ini ada yang ngikuti ibadah online? Ya jelas, karena saya rekaman. Berarti Anda ikuti ibadah online. Anda ngikuti ibadah online di mana? Di tempat tidur? Sambil pakai piyama? Tidur di ranjang? Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita nabur menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati Anda loh. Kalau kita ibadah ya tidak perlu lah ya di rumah sampai saudara nih make up gitu ya. Saya tidak mengatakan saya ekstrim itulah, tidak. Tapi milikilah gestur yang baik. Ya. Duduk serius, ibadah, nyanyi. Memang tidak ada yang melihat, tapi Tuhan adil loh. Anda melakukan gestur itu di ruang ibadah, sama Anda melakukan gestur itu di rumah, tidak ada orang. Kalkulasi Tuhan tetap. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati Anda. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Anda menabur penghormatan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penghormatan terhadap Anda. Bayangkan ya, kita paham satu prinsip ini aja. Saudara bisa give the best dalam apapun yang kau lakukan. Kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Yakinlah ini keadilan Tuhan. Anda gosip orang kecil-kecilan? Oh, Tuhan hitung semua. Maaf, bukan berarti Tuhan suka kalkulasi, mencari-cari kesalahan saudara, bukan. Tapi ini prinsip kerajaan Allah. Tapi kalau ada orang menggosipkan, si A menggosipkan B di hadapan saudara, lalu saudara mengatakan, kalau kamu memang tidak suka sama orang itu, ngomong dong, jangan gosipin. Anda berupaya mendamaikan, suatu ketika jika ada orang menggosipkan saudara, tiba-tiba pembela-pembela itu akan datang dalam kehidupan saudara. Anda akan menuai dari apa yang Anda tabur. Yang kedua, saya tambah satu prinsip aja deh, karena terbatasnya waktu. Hukum keadilan yang kedua.
Yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Ya. Ini saya suka hukum yang kedua ini. Yang benar pasti dibela Tuhan. Yang salah pasti terima hukuman. Tapi saya perlu ingatkan, tolak ukur benar dan salah itu adalah firman, bukan pengertian kita. Tolak ukur benar dan salah itu firman, bukan pengertian kita. Saat Anda melakukan firman, Anda orang benar. Diam pun pembelaan Tuhan pasti akan datang. Saat Anda melakukan firman, Anda orang benar. Anda diam, tenang, pembelaan tetap datang. Anda melanggar firman, Anda orang yang bersalah. Lari kemanapun, hukuman tetap akan datang. Lari kemanapun, panggil pengacara sehebat apapun, punya koneksi setinggi apapun, hukuman pasti datang. Tapi kalau Anda benar, tidak peduli, Anda miskin, Anda lemah, kita kurang punya kecerdasan yang mumpuni, pembelaan tetap datang. Yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-6, Saudara. Roma 2 ayat yang ke-6. Wow. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yes. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Yang jahat, menderita dan kesesakan. Ini garansi dari Tuhan. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Anda berbuat baik, kemuliaan, kehormatan, sudah. Kalau Tuhan yang memberikan kehormatan terhadap saudara, orang menghina pun akan dibungkam semuanya. Kemuliaan, kehormatan, damai diperoleh semua orang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, peduli siapapun Anda. Anda miskin, kaya, pintar, kurang pintar. Kalau benar dibela, kalau salah dihukum. Anda pernah difitnah? Ada yang bingung? Anda bingung? Wah, Pak, saya difitnah. Sudah. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman ini, Anda semua pasti pernah ngalami fitnahan. Pasti pernah. Anda orang baik, pasti pernah difitnah. Disalahartikan. Anda orang jahat, malah fitnah jahat fitnah. Ya. Ya. Fitnah pun juga orang jahat pun pasti juga pernah ngalami disalahartikan. Ada pernah difitnah? Ada orang bingung, Pak, saya difitnah, bagaimana nih? Sudahlah. Kalau ada waktu membela diri, lakukan. Kalau tidak ada, tenang, pembelaan pasti akan datang. Daniel difitnah, masuk gua singa. Tapi kemuliaan, kehormatan diterima Daniel kok. Ahok difitnah kan? Kalah secara fakta, masuk penjara. Tapi apakah dia kehilangan kehormatan? Enggak kok. Kalau Bapak Ibu ingat masa itu ada banyak ribuan orang, bahkan ratusan ribu menyalakan lilin. Untuk memuji kehormatan dan perbuatan Ahok. Saudara bisa lihat, kalau kita percaya yang benar pasti dibela, yang salah dihukum, Anda difitnah. Tenang saja. Pembelaan pasti akan datang. Anda pernah punya sahabat, kalau menasihati, konflik. Terus akhirnya tidak menasihati, diam saja, ambil aman, keliru. Kalau Anda seorang pemimpin ini, ciri pemimpin itu siap dibenci orang dipimpin. Itu syarat. Saya sampaikan kepada leader-leader tempat kami, syarat pemimpin nomor 1, siap dibenci. Anda tidak siap dibenci?
Anda akan berusaha menyenangkan semua orang. Tidak bisa, pemimpin itu harus siap dibenci. Anda menegur baik, Anda tetap dibenci kok. Tapi saya percaya prinsip keadilan Tuhan. Saya tegur orang, motivasi saya baik. Dia menyalahartikan, ya sudah. Suatu ketika Tuhan akan mendamaikan hubungan saya dengan dia. Itu pembelaan Tuhan. Ya. Anda disakiti. Alkitab mengatakan pembalasan itu milik Tuhan. Nah, banyak orang percaya pembalasan milik Tuhan, tapi Anda disakiti, Anda kepengen membalas. Nah, itu berarti tidak percaya pembelaan Tuhan. Ya. Prinsip kedua, yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Saya berbagi dua prinsip ini aja deh, saudara, karena terbatasnya waktu 30 menit. Tapi dua prinsip ini akan membuat saudara bisa lebih tenang dalam hidup ini. Ngadepi masalah, tenang. Tuhan itu adil. Kita menabur baik, suatu ketika kita akan menuai hal yang baik. Prinsip pertama, Anda pasti akan menuai dari apa yang Anda tabur. Dan yang kedua, Anda disalahartikan, Anda difitnah, tenang aja. Yang benar itu pasti dibela. Yang salah itu pasti akan terima hukuman. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Kami berdoa agar tingkat pengenalan kami akan Tuhan semakin lama akan semakin kuat. Sehingga dalam hidup ini janji-janji-Mu itu yang kami pegang. Sehingga kami dapat lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sempurna kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati Bapak Ibu semuanya.